Bu Mega nih sempat Mhm. kayak merasa apa sih dalam tanda kutip dimusuhi begitu kan. Iya, jadi Walaupun Golkar heeh. juga bilangnya kita nggak musuhi, itu gimana, Mbak? Nah, Bu Mega menghadiri acara peluncuran buku kan, sempat Iya. pidato juga. Nah, di situ sempat nyinggung tuh Bu Mega bilang, katanya aku diundang ke Mhm. ulang tahun Golkar gitu. Dari kata sambutan nih, wih Hmm. sambutannya Prabowo hingga Pak Bahlil ya, Mhm. ada yang menarik nggak? Iya iya iya. Udahlah. Ini kita sekarang mau editorial review. Nah, sekarang kita mau ngebahas tentang Beringin yang menawarkan keteduhan. Keteduhan. Apa tuh, Pak? Mantep Apakah banget. nyanyian? Eh iya itu apa bandnya gue lupa. Payung Teduh. Oh iya Payung Teduh. Ini juga Beringin Teduh. Beringin Teduh ya. Nah, kita kan gak mungkin berdua doang. Karena kan jatuhnya sekali lagi. Kalau kita cuma berdua doang, jatuhnya kita Anabel doang. Iya kita bisa menganalisis saja. Tapi kita nggak tahu kejadian di lapangan, fakta yang sebenarnya. Faktanya kayak gimana? Nah, karena Iya. udah ya, Pak ya? Iya. Nah, karena itu kita udah punya special guest kita. Mhm. Siapa, Pak Afif? Langsung saja Mbak Indah Mutiara kami, Waret Pel Detik News. Selamat sore. Selamat sore. Mbak Tiara, panggilnya Mbak Tiara. Selamat sore, Mbak Tiara. Ini khusus karena Golkar, jadi ini Iya, kuning ya. kuning, bener. Gitu. Dia kuning. Dia nggak mau. Soalnya kuningnya kuning pempek. Bukan Ini kuning, agak apa? Adaan. bukan kuning Golkar ya. Bukan kuning Golkar. Sekarang kalau mau pesan harus ketemu kuning apa nih, kuning Iya, Golkar bener, gitu kuning ya. Golkar. Golkar gitu ya. Kuning Golkar. Ini birunya apa? Biru Demokrat atau Apa? biru PAN? Iya. Iya, bener-bener sekarang harus kayak gitu ya. Atau biru Oke Gas gitu kan. Beda lagi birunya. Jadi pengen nyanyi kalau ngomong kayak gitu. Tapi kalau merah cuma PDIP kayaknya. Oh PSI merah. Iya, merah juga. Tapi merahnya beda gak sih? Beda Beda nggak? apa sama? Beda deng. Kalau dia kan merah banteng. Agak beda merahnya. Serupa tapi tak sama. Tapi kemarin ada yang merah juga di antara kuning kan. Apa tuh, Mbak? Datang soalnya. Oh Iya iya. bener. Iya. Ada nih. Jadi Detikers ini kan seperti diketahui semalam itu ada HUT Golkar Betul. ke-60 di Sentul ya kan, dan di situ Bapak Presiden Prabowo datang ya Iya. kan. Terus juga apa namanya ada ya elit-elit partai lah. Betul. Salah satunya. Adalah kedatangan Mbak Puan Iya. dari perwakilan PDIP. Tapi sebelum ke Mbak Puan, Mbak Tiara, ini kan sebelumnya Bu Mega nih sempat kayak merasa apa sih dalam tanda kutip dimusuhi begitu kan. Iya, Walaupun jadi, Golkar juga bilangnya kita gak musuhi, itu gimana Mbak? Jadi itu kebetulan kan memang sehari atau paginya ya sebelum acara HUT Golkar itu kebetulan Bu Mega menghadiri acara peluncuran buku kan, sempat pidato juga. Nah di situ sempat nyinggung tuh Bu Mega bilang, katanya aku diundang ke ulang tahun Golkar gitu. Lu bukannya aku dimusuhi katanya gitu. Nah jadi karena itu Bu Mega sempat bilangnya nanti yang datang kader aja gitu. Tapi kadernya jangan tinggi-tinggi jabatannya gitu. Nanti dikira mau gabung, karena kan sekarang PDIP ini bisa dibilang satu-satunya parpol yang di luar pemerintahan kan. Jadi sekarang kan hampir semua partai politik yang ada di DPR itu semuanya sudah bergabung ke pemerintahan Pak Prabowo Gibran gitu, kecuali PDIP. Nah makanya mungkin Bu Mega komentar gitu, jangan kirim perwakilan yang tinggi-tinggi jabatannya gitu, nanti dikira mau gabung. Ternyata jeng-jeng yang datang Bu Puan. Iya. Yang sangat tinggi juga sebenarnya. Makanya. Itu kenapa tuh? Nah, kehadirannya Bu Puan ini juga sempat jadi sorotan juga kan, karena sebelumnya ada komentar Bu Mega gitu. Nah, sempat salaman sama Pak Prabowo, karena Pak Prabowo dan Pak Gibran juga hadir kan, salaman gitu kan. Terus bahkan di pidatonya Pak Prabowo bilangnya, ya saya nyaman nih di acara Golkar nih, apalagi ada Bu Puan, makin nyaman gitu kan. Nah, apakah jadinya ini memang sebuah kode-kode ya kan? Tapi memang kalau dirujuk ke belakang sebenarnya hubungannya Bu Puan dengan Pak Prabowo ini juga baik gitu kan. Sebenarnya baik gitu. Sejak dari zaman dulu gitu ya. Kalau sering cerita-cerita, Mbak Puan juga cerita dari Mbak Puan, cerita dari Pak Prabowo. Dulu pernah misalnya pas kalau ketemu selfie bareng gitu kan. Jadi hubungannya tuh sebenarnya memang baik gitu. Nah jadi kemudian ketika kemarin hadir di satu forum bareng-bareng di acara Golkar pun disapa secara khusus Bu Puan ini. Karena kan emang temenan. Iya. Ya kan? Bestie. Walaupun memang saat ini kalau di pemerintahan beda gitu kan ya. Beda mungkin
kubu politiknya. Nah, beda sekarang nggak tahu nanti makanya. Nah, kan. Bener, siapa tahu plot twist ya. Pasti, Nah. banyak kan kayak gitu. Kebanyakan kayak gitu. sekarang ya kan. Karena kan memang politik itu dinamis. Oh, ada ginian ya, dinamis. Nah, kalau misalkan kemarin kan banyak banget nih Mbak yang dateng kan, mulai dari Prabowo dan lain-lain gitu. Nah, kalau untuk dari kata sambutan nih, sambutannya Prabowo hingga Pak Bahlil ya, ada yang menarik nggak? Jadi memang kan sambutannya kemarin dari Pak Bahlil dulu nih gitu ya, baru Pak Prabowo gitu kan. Sempet Pak Bahlil nyinggung juga tentang Pak Prabowo nih yang dulu kan jadi kan Pak Prabowo walaupun sekarang ketum Gerindra Gerindra gitu ya, dulunya awalnya asalnya kan juga dari Golkar. Gitu kan. Dulu sempat ikut konvensi untuk capres, gitu. Panjang kan perjalanannya Pak Prabowo sampai sekarang jadi presiden gitu kan. Dulu konvensi mau maju presiden dari Golkar, enggak jadi maju, akhirnya 20 tahun kemudian jadi presiden gitu kan. Jadi sempat menyinggung itu masa lalu gitu yang kemudian juga ditanggepin sama Pak Prabowo di pidatonya setelahnya gitu kan. Jadi memang hubungan Pak Prabowo dengan Golkar ini kan sudah panjang sekali, berpuluh-puluh tahun gitu sejarahnya gitu. Jadi kayaknya kemarin juga sambil nostalgia, flashback gitu. Bahkan Pak Prabowo juga sempat bilang, ini juga tulisannya Detik News menarik banget sih. Prabowo sempat aneh Bahlil Menteri Investasi Jokowi. .. Saya tanya lulusan mana? Ya, jadi ceritanya tuh memang Pak Bahlil jadi ketum ini kan mungkin Pak Prabowo kan dari zaman dulu kala gitu ya, bilang awalnya tuh juga nggak kenal siapa nih Pak Bahlil gitu kan. Mereka sempat di satu kabinet pas Presiden Jokowi gitu kan ya, siapa nih Pak Bahlil gitu kan, Menteri Investasi, karena biasanya lulusannya Harvard, lulusannya luar negeri gitu kan. Ini siapa nih gitu kan, ternyata bisa jadi Menteri Investasi sampai sekarang jadi ketum Golkar gitu. Karena memang kayak Pak Prabowo sering lumayan kalau pidato atau lumayan ini nyinggung ini juga gitu, nyinggung background gitu, nyinggung latar belakang. Walaupun memang selalu Pak Prabowo bilang walaupun ya latar belakangnya ada yang ini, ada yang itu, latar belakangnya apa, yang penting yang dilihat adalah hatinya merah putih gitu katanya. Ini apa? Hati. Merah mana, putihnya mana? Ini putihnya merahnya di dalam. Iya, di dalam. Darah. Tuh enggak, gue biru sih. Darah biru. Darah biru. Bahaya. Dan soal Golkar juga Mbak Tiara, ini kan ya kita tahu juga kan Golkar punya mencalonkan salah satunya lah yang mendukung Ridwan Kamil kan untuk maju ke Pilkada Jakarta begitu kan. Tapi ya Ridho sendiri kan secara suara udah kalah gitu. Dan terbaru juga kabar berita di Detik News itu kalau nggak salah udah ngucapin selamat ke Pramono dan Rano Karno gitu. Udah legowo begitu Mbak. Apakah itu juga sempat ada bisikan-bisikan nggak sih Mbak, ada pembahasan dari sana nggak sih di sana? Nah, jadi memang itu kan soal deadline pengajuan ke MK kan udah yang 2 hari lalu tuh akhirnya nggak ngajuin gitu kan. Kemudian akhirnya tadi pagi konferensi pers tuh Pak Ridwan Kamil, Pak Suswono yang mengakui kemenangan Pramono Rano tentang alasan tidak menggugat dan juga mengucapkan selamat gitu kan. Yang menarik juga memang kalau Pak Ridwan Kamil kan kader Golkar ya. Kader Golkar posisinya gitu. Sempat ditanya juga gitu kan ke Golkar gitu, Pak Ridwan Kamil setelah ini kemana nih gitu kan. Berarti kan kan sudah tidak ada posisi di pemerintahan gitu kan, di Gubernur Jabar tidak ada. Terus kan kemarin sekarang udah kalah nih Pilkada Jakarta gitu. Setelah ini apakah ada posisi yang mungkin disiapkan gitu kan. Nah ini kita masih mengumpulkan juga nih info-info apakah akan ada posisi gitu kan. Kalau Pak Ridwan Kamil sendiri tadi bilangnya mau sementara istirahat dulu, baru kemudian ada mau melanjutkan karena beliau juga kurator di IKN kan gitu. Kurator di IKN, apakah mungkin jadi dosen gitu kan. Nah tapi kan di luar yang tadi itu bisa jadi ada posisi lain juga gitu yang sebenarnya disiapkan. Nah mungkin Golkar sebagai partainya bisa jadi sedang menggodok itu juga. Belum selesai berarti. Belum selesai. Nah, cuman kan ini satu pintu tertutup, berapa pintu mungkin terbuka. Itu dia. Gitu kan. Betul, tonteng-tonteng pintu kemana saja. Doraemon ya. Tapi kan ini kan Ridho nih, kalau misalkan Airin Rahmi sama Ade Sumardi gimana, legowo juga nggak? Ya jadi kan kalau di Banten itu kan memang Golkar adalah partai pengusungnya Bu Airin ya. Dan kemarin di Pilkada Banten Bu Airin tuh kalah dari pasangan dari Andra Soni gitu, Pak Andra Soni.
Nah ini juga dari Bu Airin tidak menggugat ke MK gitu kan. Jadi berarti dengan tidak menggugat sudah mengakui kemenangan Pak Andreas Soni gitu. Dan memang dari Golkar sendiri ya udah gitu legowo gitu ya. Jadi Jakarta dan Banten sama-sama legowo gitu kan. Ya udah biar prosesnya berjalan, pilkada udah selesai, prosesnya berjalan selanjutnya. Tuh. Namun sebenarnya gongnya tuh yang semalam tau nggak Pak Cut? Pak Jokowi nggak dateng. Iya kan, karena kan kita Detik Sore kemarin tuh kita sempat bahas kan kalau misalnya Pak Jokowi ini mungkin bisa masuk ke Golkar begitu kan, dan apalagi dahut Golkar juga. Ternyata Pak Jokowi nonton timnas di Solo. Iya kan, dia nggak datang kan ya Mbak Tiara ya. Nah memang itu kan seperti tadi udah dibilang Afif, sempat karena kabar-kabarnya kan setelah yang awalnya kan dari PDIP bilang gitu kan bahwa Pak Jokowi dan sekeluarga tidak lagi bagian gitu dari PDIP. Kemudian kan muncul apakah Pak Jokowi akan bergabung dengan parpol lain gitu kan. Kalau parpol lain parpol apa atau bikin parpol sendiri gitu kan. Salah satu namanya kan misalkan kayak dari Golkar gitu. Golkar menyatakan siap menerima, PAN juga siap gitu kan. Nah tapi ada juga yang Pak Jokowi kan saat minggu lalu di Jakarta sempat ketemu sama Pak Prabowo kan gitu. Sempat ditanya apakah ini ada tawaran gitu, tawaran untuk masuk Gerindra gitu kan. Pak Prabowo ya terbuka, tergantung Pak Jokowinya juga gitu. Nah setelah pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo di Jakarta, habis itu di Solo ganti Pak Sekjen Gerindra, Pak Ahmad Muzani yang ketemu sama Pak Jokowi kan. Nah apakah bagian obrolan gabung-gabung partai ini juga gitu kan, itu yang masih menjadi tanda tanya gitu. Nah dan kemudian berlanjutlah nih ke HUT Golkar. Mungkin kan memang kalau Pak Jokowi datang bakal kayak terang banget ya sinyalnya, bakal kayak wah udah fix nih gitu kan. Nah apakah dengan gak datang nih berarti belum fix atau memang karena kebetulan ada timnas saja gitu kan di Solo gitu, gak tahu juga kan. Kebetulan kan Pak Jokowi udah menetap di Solo, timnas lagi di Solo, masa gak nonton, siapa tahu gitu. Malah katanya abis nonton timnas makan bakmi Jawa gitu kan. Enak kayaknya ya. Iya, menikmati masa pensiun. Nonton timnas. Tapi memang kalau datang beneran ya tadi Mbak Tiara bilang bakal jadi sinyal yang terang banget ya Mbak. Langsung terang banget. Nah makanya apakah berarti mungkin memang masih belum seterang itu gitu kan atau gimana? Iya karena kan ya kalau misalnya Pak Jokowi misalnya Golkar, kemarin kita juga kan ngobrol juga sama Mas Hendri kan. Kalau ya memang bisa tiba-tiba Pak Bahlil kasih kursinya gitu kan ke Pak Jokowi sebagai ketua umum. Betul kan, kemarin katanya Mas Hensa tuh ini bikin partai sendiri aja dulu. Iya partai perorangan. Partai katanya sendiri gitu, bisa partai jadi sendiri. sih. Oh begitu. Karena Tapi kalau di acara politik kan semua gestur semua ini jadi ini ya, Iya. jadi simbol gitu Jadi kan, simbol, jadi iya. sorotan. Kayak kemarin Pak Prabowo juga pakai dasi kuning kan jadi sorotan gitu. Makanya Pak Ucut pakai baju kuning nih berarti sorotan juga mungkin. butuh MC cowok nggak? Kayaknya mau lu deklarasi apa gitu Cut. Gue pengen maju kemana gitu. Tenang ya 5 tahun lagi, tenang semuanya. Ih mantep banget. Amin ada tikers. Amin. Tiba-tiba Iya gak ada yang tahu. ada nama gue dibacain. Jadi ke Pak RT ya nggak bisa lu Bu RT berarti. Kenapa tiba-tiba RT ya? Ya kan dari bawah dulu Cut. Benar, kita kan emang mulainya pelan-pelan dari bawah Iya. ya. Tapi nanti 5 tahun lagi kita lihat gebrakan apa yang akan kita. Amin. Gubernur Antartika ya. Jadi kita lanjut aja. Jatuhnya udah mulai jauh gitu. Ya kan hore-hore kita. Benar. Apa mau nanya lagi nggak? Nih kalau fase politik Indonesia yang rame itu lagi kayak gimana sih Mbak Tiara? Kalau sekarang kan ya pilkada udah Selesai. bisa dan selesai lah ya. Iya, Ada betul. beberapa gugatan di MK gitu kan. Tapi ini juga misalnya kan sekarang kan gugatan dibuka nih, semua bisa daftar gitu. Tapi nanti MK juga ada sidang pendahuluannya menentukan mana yang lanjut mana yang enggak gitu. Nah berarti nanti kalau misalkan yang nggak ada gugatan gitu ya, bulan Januari atau Februari, ntar Februari awal kita udah ada gubernur-gubernur baru di berbagai provinsi dan atau bupati wali kota baru gitu kan yang siap memimpin gitu. Nah muncul nih wacana kemarin juga muncul tadi malam kan, berawal dari Pak Bahlil sempat ngomong katanya oh pilkada nih
mahal gitu kan, pilkada mahal gitu kan. Kemudian disambut di Pak Prabowo di pidatonya gitu kan, mencontohkan bahwa kalau di negara lain nih pilkada gubernurnya dipilih DPRD gitu, bukan dipilih rakyat gitu. Dan ya jadi bergulir lah wacana itu gitu. Dan sebenarnya ini bukan pertama kali juga sih bergulir wacana pilkada lewat DPRD ini gitu kan. Udah sempat dulu pernah ada 2014, 10 tahun yang lalu, berarti 2014 tahun yang lalu dulu pernah bergulir, cuman nggak pernah go karena memang ya menjadi pro kontra ini memang gitu ya. Mungkin bisa dibilang pilkada lewat DPRD itu ada lebih hemat, lebih simpel, lebih tidak melelahkan gitu. Tapi itu berarti juga kan tidak, suara rakyat itu tidak langsung gitu. Pilkada tidak langsung gitu. Jadi tidak one man one vote, kita sebagai warga langsung memilih gitu siapa yang mau jadi kepala daerahnya gitu. Jadi inilah yang sejak dari dulu menjadi pro kontra gitu kan. Dan harapannya kalau memang muncul lagi nih wacana ya memang dipertimbangkan baik-baik gitu, dan memang mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat yang ada juga gimana wacana ini gitu. Tapi itu ini loh kan hak kita untuk memilih kepala daerah kita kan sebenarnya kan. Ya kan? Kadang udah kenal aja, udah tahu mukanya kita bingung. Iya kan? Iya kan, kadang nih siapa nih? Benar. Kalau pas main pilpres yang banyak banget kertasnya itu kan. Nah, kalau gue sampai bawa pensil 2B tau nggak, gue buletin pelan-pelan. Itu ujian nasional. Itu ujian Pak. Kalau dibuletin nanti nggak sah Pak, nggak sah. Jatuhnya kenapa dibuletin, dicoblos gitu. Tapi ya jujur, kadang-kadang saking banyaknya ya udah yang kenal aja. Iya, kadang yang kenal gitu. Atau yang ini, yang temenan di Instagram yang follow. Iya sih. Iya ada kan yang follow. Jadi kalau kenapa-napa kita bisa ngelihat tuh, ngecek programnya, background check juga dan lain-lain. Kalau misalnya nggak benar kita DM. Iya, atau nggak kenal. Itu boleh kan sebenarnya? Boleh dong. Nah, berarti sekarang juga yang kemarin udah nyoblos pilkada, udah nyoblos siapa dan menang gitu, ya sekarang saatnya berarti buat ditagih janjinya kan, pas kampanye, pas debat yang janji-janjinya itu gitu kan. Sekarang waktunya dilihat, jangan udah menang terus lupa yang janji-janji kemarin. Benar. Udah menang toto di blok. Nah, bukan, itu lebih ke yang lain Pak. Tapi iya, kita masyarakat Indonesia mau janji yang asli, bukan janji yang manis. Karena kalau janji yang manis itu cuman laki-laki yang deketin cewek doang yang biasanya kayak gitu. Lu kora gue. Iya sih. Iya kan? Enggak, maksudnya iya gue laki-laki. Cuma kan ya gue gak berjanji. Tuh, gak semua begitu tuh. Enggak ada. Mungkin pelan banget lagi, gak semua begitu. Enggak. Biasanya kayak gitu. Manis-manis kan sebelum dapet lu kan. Lu pasti emansipasi pria nih, jadi ceritanya. Gue kenapa gini nih? Mbak Tera, berarti kita terakhir nih Mbak, sekaligus closing juga nih kita. Cila closing Mbak, jadi momennya gak Cut? Jadi kesimpulan dari Enggak, bukan. Dia poinnya simpulan lu closing. Ya apa gitu. Iya, udah tahu di politik, gak bisa bercanda. Masalahnya gini, yang mau kita tanyakan adalah jadi kesimpulan dari kemarin, ada yang gak datang dan ada yang datang tapi beda warna. Itu tuh sebenarnya apa sih Mbak yang bisa kita ambil nih masyarakat? Kalau misalkan kan kita kadang-kadang suka ambil masyarakat ini kan, kayak ngomong-ngomong di warung, masakan kemarin. Tapi sebenarnya wise-nya apa yang bisa kita simpulkan dari kejadian kemarin? Cocok banget masuk Detik News nih. Udah Pak, kita dengerin ya. Mbak Tiara silakan. kita nggak kameranya di sini. Cocok banget nih. Kan gue bilang apa, bikin program. Kan ada mata Najwa, sikut pocut. Jangan mata pocut. Kuping Yuk kita dengerin yuk. Sikat pocut, gue setuju sih. Silakan. Soalnya kalau nungguin Afif ngomong jatuhnya nanti 10 menit kita ketawa doang. Ayo kita serius sih, kita lagi kerja loh di sini nih. Iya betul. Silakan Mbak Tiara. Kesimpulannya adalah belum ada yang bisa masih terbuka. Masih terbuka. Jadi kesimpulannya berarti masih terbuka. Apapun jadi yang terjadi yang tadi soal pelabuhan politik Pak Jokowi masih terbuka, berarti belum ada yang fix kan? Belum ada fix akan ke salah satu parpol gitu. Masih bisa terbuka misalnya entah ke parpol lain atau bikin parpol sendiri, atau ya udah nggak usah gabung parpol mana-mana juga bisa, siapa tahu kan ya. Yang lain lagi misalkan yang tadi soal Mbak Puan gitu kan. Nah, apakah ini
merepresentasikan sikap PDIP gitu kan, sikap PDIP di pemerintahan Pak Prabowo gitu kan, ataukah ini apa namanya tidak terkait gitu, apakah PDIP tetap di luar. Nah ini juga masih terbuka lah sikapnya gitu kan, bisa belum ada fixnya gitu. Jadi itu Kesimpulannya lebih kayak gini, kesimpulannya adalah wait and see aja. Iya, wait and see, ya. Wait and see, Karena politik dinamis tadi itu. Iya. Gue cuma itu dong bisa kata-kata yang gue banggain. Kan wait and see, karena investasi. Kita kan juga berinvestasi kan. Betul. Karena kan kita milih loh. Nah ya. Kita berinvestasi untuk 5 tahun ke depan, untuk Jakarta dan Indonesia yang lebih baik. Betul. Ya kan, bener nggak? Betul sekali. Berarti anak ketawa-tawa juga. Gue ikutan ketawa. Udah tuh dia bercanda juga sebenarnya. Aduh. Anak justru lucu-lucu sebenarnya emang. Iya, lo kaget loh. Iya. Lucu-lucu banget ya. Gue tadi denger kayak Gibran pas siapa gitu. Ada kan kalau news tuh suka ini cut. Emang kita kalau dalam tuh suka teriak, bukan teriak sih, kayak kita ngomong tuh suka kencang jadi biar tahu kan. Terus ada anak news bilang, "Ini siapa nih? Kok bikin tagnya Pramono Strip Anung?" Itu lucu banget gue. Pramono Strip Anung. Kan Pramono Anung namanya. Kan itu Pramono Rano Karno. Gue gak akak sama Lukas. Pramono Anung. Kok Pramono Strip Anung? Kayak lu ngerti maksud gue kan? Kayak Joko Strip Widodo. Ini Pramono Strip Anung. Iya kan berarti dia ada. Nggak mungkin kan? Mungkin kan karena udah banyak banget ya kan berita dari tadi pagi mungkin kan kerjanya. Iyalah pasti capek. Mungkin agak kurang tidur yang tadi nge-stripin ya. Belum makan. Pramono Strip Anung. Kan satu orang. Rasanya pengen dipanggil ke sini orangnya yang nulis, kita kasih makan, kita suapin. Yuk kita lebih konsentrasi, yuk tarik nafas. Oke. Terima kasih banyak Mbak Tiara. Terima kasih ya Mbak Tiara ya. Informasinya. Saya seneng deh kalau Mbak Tiara kesini. Iyalah pastilah ada info-info yang wah ini A1 A4 kertas. Nyetrum. Jadi besok pagi kalau misalkan gue ke tukang sayur ngomongin ginian, gue udah langsung dikasih call ntar langsung gratis. Dibonusin. Apa yang lagi mahal ya sekarang yang minta bonusnya itu kenapa garam ya? Capek. Buat modif cuaca. Enggak, gue mau modif apaan? Apa yang bisa dimodif? Cuaca hati bisa dimodif nggak pakai garam? Bisa. Harusnya tadi tanya itu ya. Iya. Arah koalisi mungkin dimodif. Arah koalisi, waduh. Dapat emang Bener. arah koalisi. Kita Jakarta Mampang suka bingung. Ya udah Tikers, kita habis ini break sejenak dan kita ada masuk ke itu apa namanya Cut? The Hat-Trick. Kita ngomongin Indonesia Laos yang semalam imbang. Dan apakah ini sebuah peringatan darurat untuk Sintayong? Penasaran kan Detikers, tetap di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore.